Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sama-sama katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Percayalah ada Tuhan yang selalu jaga hidupmu. Percayalah selalu ada Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doamu. Serahkan hidupmu kepada Dia, percayakan hidupmu kepada Dia. Dia gak akan pernah kecewakan kita. Penyertaannya sempurna, kekuatannya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Lagi katakan, setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku.
Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Oh, Kau yang menjagaku Tuhan. Kau yang menyertai langkah hidupku. Sungguh tiada yang sepertimu. Oh, dan hatiku bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kasih dan setiamu, karena kebaikanmu yang nyata di dalamku. Oh, di dalamku selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu. Oh, syakarabata karabata, shanana lamaya 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 lamaya. Oh, kinarabasyana lamaya lamaya lama 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 lama. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shanana maya lamaya lama, shanara maya lamaya 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 lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih sayang-Mu melimpah bagiku. Shanana maya lamaya lamaya lama. Shikarara maya lamaya lamaya. Kinara masyanana melama. Kirara basyakara bataka. Shikabara bara 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 bara. Shikana lamaya 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 lamaya. Kinara basyana lamaya lamaya. Kinara basyakara bataka. Bakashaka baba 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 baba. Shibala bala bala bala. Bala bala bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Ira ramashana lamaya 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 lamaya. Ira bashakata karara da 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 da. Shana da da lamaya lamaya.
kasih, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Telinga-Mu selalu mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, semua tetap ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Semua tetap ada di dalam rencana-Mu yang baik. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ku kan menang bersama-Mu. Sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Pasti di antara kita pernah alami doa bertahun-tahun tapi belum dijawab sama Tuhan. Pergumulan bertahun-tahun tapi ternyata tidak pernah bisa terselesaikan. Apakah ada yang salah di dalam doamu? Apakah ada yang salah di dalam permintaan? Saudara yang dikasih Tuhan, sejak beberapa tahun terakhir ini saya sudah mengubah cara doa saya. Bukan lagi permintaan,
bisa tetap menaikkan ucapan syukur. Bersyukur saja, bersyukur saja. Kadang saya lupakan apa yang mau saya minta kepada Tuhan. Tapi dahsyatnya Tuhan menjawab lebih dari apa yang saya perlukan, lebih dari apa yang saya minta, lebih dari apa yang saya doakan. Ada mujizat ketika Anda bersyukur. Teruslah bersyukur, teruslah bersyukur di dalam setiap keadaan, di situasi apapun, di dalam kondisi apapun, di dalam musim apapun dalam hidupmu. Tetap bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Lagi angkat tanganmu, katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu. Ada mujizat-Mu, Tuhan. Ada mujizat-Mu. Haleluya. Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri pertolongan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima jawaban doa itu. Engkau sudah menerima pertolongan itu. Percaya hari ini, apa yang kau percayai terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau perkatakan itu yang terjadi dalam hidupmu. Sebab Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Urabaka syakata karala bala 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 bala. Shikabala bala 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 bala. Kinaraba syaka babara bata karala manala bala bala. Shikidididididididid lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Kinaraba syakata karala mayara lama ya lama ya lama. Kinaraba syakara lama ya lama. Kinaraba syekidididididididid. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan ini menguatkan setiap kami, membangun iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya persilakan namanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami merasakan bagaimana pemeliharaanmu. Kami bisa tidur dengan nyenyak dan hari ini kami bisa bangun dengan keadaan segar. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan lebih lagi Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Urapi kami masing-masing sehingga setiap firman-Mu mengubah hidup, mengubah cara pikir sehingga kami semakin cerdas di dalam mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, luar biasa saudara semuanya tetap setia untuk mengikuti ibadah mesbah doa pagi.
Hari ini firman Tuhan adalah tentang kedewasaan rohani. Kita membaca Mazmur 119 ayat 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari usia, tidak bisa diukur dari berapa lama dia menjadi orang Kristen, tidak juga bisa diukur dari pelayanannya. Oh, sekarang dia mulai melayani, atau berapa lama dia pelayanan pun tidak bisa dipakai sebagai ukuran dia dewasa rohani atau tidak. Bahkan karunia-karunia rohani yang seseorang miliki juga tidak menentukan bahwa dia adalah orang yang dewasa rohani. Lalu dewasa rohani itu ditentukan oleh apa? Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari karakternya, dilihat dari buah-buah rohnya. Ada banyak orang di luar kekristenan pun memiliki karakter yang menunjukkan dia dewasa, yaitu punya kedewasaan karakter. Jadi kedewasaan karakter seseorang itu karena mereka melatih dirinya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Kedewasaan karakter dilihat dari orang itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Dia bertanggung jawab dengan janjinya, dia bertanggung jawab dengan perkataannya, dia bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajibannya, dia memiliki penguasaan diri, dia mengerti arti menjaga mulut, dia tidak kepo, dia tidak suka terlibat di dalam pertengkaran, dia berpikir dulu baru berbicara dan sebagainya. Itu kedewasaan di dalam karakter. Kedewasaan rohani seseorang juga begitu. Kedewasaan rohani kita berbanding lurus dengan karakter kita. Nggak mungkin seseorang itu kemudian karena ini masalah rohani, maka yang kita cek hanya hal-hal yang rohani saja. Karena kedewasaan rohani itu juga harus bisa dilihat dari karakternya. Makanya Tuhan berkata, makanya Alkitab berkata di dalam Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kedewasaan rohani justru harus melebihi hanya sekedar kedewasaan karakter. Orang yang dewasa karakternya belum tentu dewasa rohani, tetapi orang yang punya kedewasaan rohani pasti karakternya juga dewasa. Nah, orang yang punya kedewasaan rohani, kedewasaan karakter, sikapnya dan pikirannya itu sudah dikuasai oleh firman. Contoh, orang yang punya kedewasaan rohani, dia tahu bagaimana berespon benar. Makanya di dalam buah roh itu disebutkan begini. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kedewasaan rohani tidak hanya berbicara masalah karakter, tapi karakter adalah salah satu bukti kamu memiliki kedewasaan rohani. Sekali lagi, banyak orang di luar Yesus, dia punya kedewasaan karakter. Mereka bijaksana, mereka dewasa. Jadi apa bedanya kedewasaan karakter orang dunia dan kedewasaan orang Kristen? Berarti orang dunia juga dewasa rohani dong? Tidak. Kedewasaan rohani harus di atas kedewasaan karakter. Kedewasaan rohani harus berada di atas kedewasaan karakter orang-orang dunia. Karena Alkitab mengajar di dalam buah roh itu ada kasih. Jadi kita tidak hanya memiliki karakter yang baik, tetapi kita memiliki kasih, kita mengerti bagaimana sukacita. Artinya gini, orang yang dewasa rohani, dia tahu membangkitkan sukacita di dalam dirinya. Makanya kalau kita baca di dalam kehidupan Daud, dikatakan dia membangkitkan semangatnya. Orang yang dewasa rohani, sukacitanya, damai sejahteranya, kebahagiaannya tidak ditentukan oleh keadaan. Tetapi dia tahu bagaimana memutuskan untuk bahagia, untuk tetap bersukacita, sekalipun keadaan tidak mengenakan, atau sekalipun keadaan itu secara manusia tidak mungkin bikin bahagia. Lalu damai sejahtera. Orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia bisa tetap tenang. Dia tidak gampang panik.
Bahkan dia bisa menenangkan orang lain karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Kita sudah belajar di ibadah mesbah doa bagaimana kita harus bisa menjaga damai sejahtera. Orang yang dewasa tidak gampang panik, tetapi dia bisa tenang, dia bisa membangkitkan semangatnya, bisa membangkitkan kepercayaannya, bahkan dia bisa memutuskan untuk tetap berdoa di tengah-tengah masalah yang menghimpit, bahkan di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan menuntut dia untuk terburu-buru, dia tetap memutuskan untuk berdiam berdoa dulu. Saudara, orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia punya ketenangan, itu sebabnya orang bisa bersandar kepada dia, orang bisa aman untuk berada di dekat dia, karena dia bisa menenangkan keadaan. Pada waktu Paulus bersama dengan para tahanan berada di kapal untuk menuju ke Roma, di situ kapal ini mengalami ombak yang besar, menghadapi ombak yang besar. Semua orang ketakutan, bahkan dikatakan mereka semuanya tidak makan. Tetapi Paulus bangkit untuk menguatkan mereka. Padahal dia juga tahanan, dia juga mengalami kapal yang mau karam, dia juga mengalami problem yang sama. Tetapi orang yang memiliki kedewasaan rohani, bukan hanya karakternya orang bisa melihat orang ini bisa dipercaya, tetapi dia memiliki kedewasaan melebihi orang-orang. Dia memiliki iman yang bisa menenangkan. Dia bisa melihat pengharapan di tengah-tengah di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan tidak ada pengharapan. Jadi kedewasaan dia tidak hanya karakternya, tapi dia beyond mereka semuanya itu. Beyond orang-orang yang memiliki dewasaan karakter. Orang yang dewasa rohani melebihi orang-orang yang memiliki dewasaan karakter. Dia punya kedewasaan karakter, tetapi mata rohaninya bisa melihat yang orang lain tidak melihat. Dia memiliki ketenangan di atas ketenangan manusia biasa, karena dia memiliki iman kepada Tuhannya. Itu sebabnya Paulus bisa menguatkan mereka. Dia berkata begini, di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 berkata begini, mulai dari ayat 20 ya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, beberapa hari ya, sudah beberapa hari, tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dikatakan putuslah harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Semua orang di situ putus pengharapan. Kalau melihat keadaan kayaknya tidak akan ada jalan keluar. Tidak ada lagi pengharapan. Tetapi orang yang bisa melihat pengharapan adalah Paulus. Dia berkata di dalam ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Dia bisa menguatkan orang-orang dan bisa membangkitkan kepercayaan mereka. Kenapa? Karena Paulus bisa melihat apa yang orang tidak melihat di ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku berkata kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Berarti Paulus itu di tengah badai pun dia tidak meninggalkan kehidupan doanya sehingga dia tetap kuat. Waktu semua orang panik, semua orang putus pengharapan, baik nahkoda, baik siapapun yang ada di situ, semua sudah putus pengharapan. Dan Paulus berkata semua termasuk dia, artinya bahwa kalau dia melihat secara mata ya dia juga putus pengharapan. Tetapi dia tahu bahwa dia bisa mengandalkan Tuhan. Makanya
orang yang dewasa rohani, dia punya karakter yang bisa diandalkan. Dia punya karakter yang baik, dewasa, tetapi kedewasaan rohani melebihi sekedar dewasa karakter. Dia dengan percaya diri bisa menguatkan orang lain. Kalian semuanya tidak ada yang mati. Selama kalian tetap bertahan di kapal ini, tidak ada yang mati. Karena Tuhan sudah memberikan janji. Karena Tuhan sudah mengirimkan malaikat untuk berkata, tidak ada seorang pun yang akan mati. Semuanya selamat karena engkau atau karena aku, Paulus. Orang yang dewasa rohani membuat orang-orang lain bisa bersandar pada imannya. Walaupun orang tidak boleh mengandalkan manusia, tetapi pada kenyataan mereka semuanya bisa tahu bahwa mereka bisa belajar sesuatu dari saudara. Mereka bisa numpang iman kepada saudara. Tetapi banyak orang punya karunia, tapi belum tentu dewasa. Ada orang punya karunia penglihatan lah, mereka punya mimpi lah, itu bicara karunia. Karunia itu pemberian. Tetapi kalau orang itu tidak bisa bekerja sama, dia selalu membuat pertengkaran, sedikit-sedikit salah paham, sedikit-sedikit ngambek, dia tidak punya kedewasaan rohani. Kalau karakternya saja tidak baik, maka rohaninya juga tidak baik. Tetapi kedewasaan karakter dan kedewasaan rohani itu hanya didapatkan dari perjuangan. Engkau mau untuk menyangkal dirimu, engkau mau menyalibkan dagingmu, engkau mau menyalibkan egomu. Itu yang membuat engkau dewasa. Itu yang membuat engkau dewasa karakter dan dewasa rohani. Kedewasaan rohani adalah sebuah perjuangan, hasil dari perjuangan bagaimana engkau memaksakan dirimu untuk menjadi pelaku firman. Engkau memaksa dirimu untuk mempercayai Tuhan. Engkau memaksakan dirimu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga kedewasaan rohani dan kedewasaan karakter dihargai Tuhan, karena ini adalah hasil dari perjuangan kita untuk mentaati Tuhan. Tetapi karunia adalah pemberian. Karunia itu pemberian Tuhan. Tetapi karakter dan kedewasaan rohani itu hasil dari perjuangan melawan ego, perjuangan untuk mau menyalibkan daging, hasil dari mau menyangkal diri, dan hasil dari untuk memaksa diri bisa taat kepada Tuhan. Tulis di chat, karunia rohani adalah pemberian, itu hadiah. Tapi kedewasaan karakter dan kedewasaan rohani adalah hasil dari perjuangan. Yang pertama, hasil dari kita mau melawan ego kita. Kedua, hasil dari kita mau menyalibkan daging kita. Tiga, hasil dari kita mau menyangkal diri kita. Yang keempat, hasil daripada kita mau memaksakan diri kita untuk taat kepada Tuhan. Yang kelima, hasil dari kita mau memaksa diri untuk menjadi pelaku firman. Jadi, mana yang lebih berharga di hadapan Tuhan? Kedewasaan karakter dan kedewasaan rohani. Karena karunia adalah pemberian. Makanya karunia menguntungkan orang lain, tetapi karakter menguntungkan dirimu sendiri. Jadi, jangan terkecoh dengan orang yang punya karunia. Jangan terkecoh dengan orang yang melayani. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia pasti melayani. Karena orang yang dewasa rohani, dia memiliki kasih. Saya lanjutkan pada buah-buah roh. Sekali lagi, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia memiliki kesetiaan. Setia di dalam persahabatan, setia di dalam melayani, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Dia tahu bagaimana setia. Dia punya kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia bisa menguasai emosinya. Dia bisa menguasai hatinya. Dia bisa menguasai mulutnya. Sehingga semua itu kalau dirangkum, buah-buah roh itu adalah kasih. Karena kamu mengasihi, kamu bisa sabar kepada orang lain. Inilah
kedewasaan rohani. Sekali lagi, kedewasaan rohani lebih dari kedewasaan karakter. Tanda orang dewasa rohani, karakternya baik dan ada buah-buah roh di dalam dirinya, yaitu karakter dia baik dan dia bisa berdiri atas imannya. Dia bisa menguatkan orang lain, dia bisa menguatkan dirinya. Siapa yang mau bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, angkat tangan. Kalau kamu pelayananmu luar biasa, kamu pengkhotbah luar biasa, kamu dapat melihat mimpi dan kalau kamu punya karunia mimpi dan penglihatan, kalau kamu suka bertengkar, kalau kamu suka kepahitan, suka tersinggung, angkuh, sombong, gak bisa merendahkan diri, kamu tidak dewasa rohani, bahkan orang dunia lebih dewasa dari kamu, karena karaktermu sangat jelek, karaktermu bukan karakter anak Tuhan. Karena karaktermu kekanak-kanaan, orang dunia yang dewasa lebih baik daripada kamu. Itu sebabnya bertobat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau terus memproses kami karena Engkau mau membuat kami menghasilkan buah. Sehingga kami tidak hanya menjadi dewasa karakter, tetapi kami dewasa dalam kerohanian kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami hamba-Mu saat ini berdoa untuk semua yang ikut di dalam mesbah doa pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati semua mereka. Engkau Tuhan yang akan membentuk setiap orang Tuhan, sehingga mereka punya dewasa, sehingga mereka semuanya dewasa karakter dan dewasa rohani. Iman bertumbuh, karakternya semakin terbentuk, dan kedewasaan rohani semakin menguasai mereka. Sehingga semakin hari kami bisa menjadi berkat. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi besok di ibadah mesbah doa jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk subscribe. God bless. Tetap teguh dalamku, menang. Lagi angkat tanganmu, katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, menang bersama.